Om Ded, kurang jantan apa? Gue kalau nggak suka sama orang, gue akan ngomong, lu Lo mau ngajar gue ya? Sherlock, gituin saya. Ya nggak ada lagi istilah kita sebagai pengacara. Jangan dong, jangan, nggak mungkin. Ya dia minta Sherlock, saya Sherlock. Ternyata datang beneran. Menurut lo gue takut penjara? Gue jadi bagian dari itu kalau gue di dalam. Kalau dia di dalam, apa yang akan terjadi sama dia? Perseteruan antara FA dan Densu makin membesar guys. Saat konten ini dibuat, keduanya sudah saling lapor. Menurut kamu, siapa nih di antara mereka berdua ini yang akan memenangkan ini? Dan siapakah yang hanya numpang pansos saja agar namanya ikut naik? Jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Mari kita ikuti apa kata netizen. Permasalahan sebelumnya kamu bisa lihat video penjelasan Densu ini lengkap di podcast Close the Door bersama Deddy Kobuser atau video curhat Bang Densu. Lu ngapain ke sana? Jadi gue jelasin dulu ya kronologi dari versi gue boleh dong ya. Boleh. Jadi pada suatu hari adalah podcast antara Agus dengan gua. Kemudian terjadi babak kedua. Setelah itu lanjut di luar. Saya sudah tidak ikutan. Tiba-tiba masuklah Bang Farhad bersama dengan timnya. Kemudian tiba-tiba dia nelpon gua. Siapa nih? Bang Farhad. Nelpon. Bro, bla bla bla, gue Farhad gini. Iya siap. Terus gue bilang ada apa? Jadi kan gini nih, Novi tuh kan begini, begitu, begana, begini, begitu. Ya gue denger dong ya. Nah menurut gue dia tuh begini, begitu, begini tuh. Kata dia lu setuju? Apanya? Kata dia lu mau membantu dia? Iya, gue mau membantu dia saat itu untuk mediasi. Oke, saya tampung semua, saya bantu mediasi ya, gitu. Tapi tidak usah bawa kamera. Wah nggak bisa dong bro, mesti bawa kamera sebagai barang bukti. Gini aja, saya sediakan kamera dari saya, tapi saya tidak naikin. Nanti kalau sudah terjadi persetujuan, ambillah tuh filenya untuk kebutuhan kalian. Oh ya udah, oke deh kalau begitu. Tiba-tiba akhirnya karena dia mau datang juga dari pihak Novi yang ngerasa loh kok ini jadi ada pengacaranya, bukannya kan harusnya antara Novi dengan keluarga Agus saja. Jadi dia kayaknya nanti dulu deh bang. Gue ngerti juga gitu kan. Karena posisinya dia udah dilaporkan di polisi waktu itu, gitu. Ngerti kan? Iya. Jadi gue pikir ya udah tidak terjadilah mediasi itu. Gak jadi tuh ya. Kemudian agak bete lah nih sepertinya Bang Farhad ini. Kemudian dia udah mulai sering bawa nama gue nih. Nah pada saat dia ketemu gue, telepon gue pertama, di situ dia sempet bicara sama gue dan bertanya, orang mana bang? Kata dia, saya orang Makassar. Saya bilang. Yang ngomong ini siapa? Farhad. Oh saya orang Bugis. Oh ya saudara kita berarti. Karena tujuan dari obrolan itu adalah menyatukan pemikiran toh. Jadi kan kalau udah bawa suku kayak gitu kan, gue pikir ya kita sama-sama memegang prinsip yang sama dong ya. Kita mencari kebenaran gitu. Oke udahlah, berlanjutlah ini dramanya. Gue kan nggak ngomong komen apa-apa ya, gue cuma diem doang. Bawa nama gue. Sampai gue bilang nama lu tuh ngejelekin lu atau apa? Dengan tujuan untuk membuat orang itu melihat bahwa gue nggak setuju sama Novi. Oh berarti lu ada di sisinya Agus gitu. Penggiringan opini. Iya. Oke. Padahal jujur gue mau tanya sama lu, saat detik ini pun lu masih di tengah. Gue di tengah. Oke. Belum tahu ya. Karena kalau gue mau berpihak, pasti gue akan melakukan tindakan preventif terhadap dana itu secepatnya, dan gue akan mengambil balik dana itu karena itu datang dari donatur gue. Oke. Yeah. Jadi gue tidak berpihak karena memang menurut gue dari awal yang mengawal ini yayasan. Dan dia punya pertanggung jawab kepada dinas sosial. Nah setelah itu dia kemudian mulai banyak ngirim gue WA tentang Novi. Kemudian gue melihat WA ini, terus gue melihat tendensinya ini arahnya kemana ya? Ada Novi gini, ada Novi gitu. Terus sampai yang bawa narkoba segala, bukan sih Novi itu? Itu di medianya. Di medianya kan. Terus gue bilang, ini arahnya kemana ya? Kok jadi personal ya? Kok jadi ke pribadi orang ya? Tiba-tiba pribadi gue dia sikat. Apa dia? Dia bilang,
Densu itu dia begini. Densu itu tidak berpihak pada Novi. Densu itu tahu kalau Novi itu begini. Gak pernah gue ngomong gitu. Yang ada dia menjejalkan gua tentang hal itu untuk meyakinkan gua bahwa Novi itu seperti apa yang diasumsikan. Kemudian gue bilang sama dia, kalau lu bisa membuktikan itu benar, sini, datang ke gua. Gue bantu lo. Fair dong gua. Harus ada data dan fakta. Tapi kalau lu nggak bisa buktikan itu benar, lu nggak boleh kayak gitu karena ini udah ranah kepribadi orang. Itu tadi penjelasan dari awal mula permasalahan yang dimulai dan akhirnya berujung dengan saling lapor. Dan supaya berimbang, mari kita lihat video apa yang dikatakan FA dalam wawancara di podcastnya Close the Door bersama dengan Deddy Corbuzier. Mari kita saksikan. Tujuan dia menghampiri ke rumah saya itu kan hanya untuk sanksi sosial buat saya. Seolah-olah dia berani, dia hebat, kita pengecut kan kira-kira seperti itu. Terus? Padahal kalau cara pandang saya kan memuliakan orang kan kita lebih mulia. Kalau pandang dia kan, dia yang mulai, ketika dia dimuliakan, ya dia anggap dia hebat dan orang kecil. Jadi simple, dia membesarkan orang dia semakin besar, dia mengecilkan orang dia semakin kecil. Nah, sehingga saya awalnya berpikir seperti biasa gitu, tapi saya nggak nyangka ya makin kita rendah dia makin berani dan ujungnya keluar. Dan bukan maksud gue gini bro, kan dia udah nyamperin ke rumah nih. Iya. Kenapa nggak terus selesai di situ gitu? Ya harusnya selesai di situ. Tapi peran besoknya berbeda gitu. Bahkan minta tolong supaya saya mundur jadi pengacara Agus. Pokoknya jelek-jelekin kita, terbalik gitu. Bahkan kompak dengan Novi, kemudian podcast, menyerahkan bantuan dan lain sebagainya. Ujungnya sih ongolok-olok deh. Nah, bukannya pada saat ada di rumah lu itu, terus lu bilang, tapi gua kalau nggak salah gua dengar lu bilang, tapi saya boleh dong menggunakan hukum. Lu bilang gitu juga kan ke dia kan? Iya. Jadi gini, saya nggak melihat di rumah itu selesai. Oh, lu nggak lihat itu selesai? Karena ketika dia nanya apa itu hajar, saya bilang hukum jamin rakyat, dia langsung berdiri, ditahan untuk salaman nggak mau. Tapi hajar apa? Hajar kan saya ketua LSM Hajar, hukum jamin rakyat. Lu tuh ketua LSM Hajar. Ya, hukum jamin rakyat. Ya memang kalau LSM Hajar, itu kan hajar kan. Kalau pukul? Pukul itu pembela kaum lemah, PKL. Disingkat pukul. PKL bukannya ini. Pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima. Apa? Ada lagi satu apa? Ini kerja apa? Pembela kaum lemah. Bukan. Apa? Pekerja lapangan. Pekerja. Udahlah gitulah pokoknya. Pedagang kaki lima. Ada pekerja, PKL tuh pekerja. Bukan. Coba cari PKL apa artinya. Tapi masa lu itu bukannya mau mukul Denny? Enggak. Suara netizen, apa kata netizen? Dan saatnya kita melihat apa kata netizen. Jangan pandang enteng netizen karena kekuatan netizen plus 62. Kekuatan ini dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Kita akan langsung melihat apa sih kata netizen mulai dari podcastnya FA bersama Deddy kurang lebih 5 hari yang lalu nih, dan ditonton kurang lebih 2,9 juta orang. Baik, kita tidak akan membaca semua, mungkin yang 10 kurang lebih 10 teratas aja. Jadi nanti kamu akan menilai sendiri apa nih kata para netizen, dan kalian semuanya para netizen yang akan menyimpulkannya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ada Mama Meong di sini. Dia mengatakan gak tertarik sama FA ngomong nih, tertarik sama komen netizen aja. Ada yang sama dengan dia. Dan ini ternyata mendapat respon yang lumayan banyak nih, ada 315 balasan. Kamu bisa membacanya langsung ke halaman YouTube dari Close the Door. Dan berikutnya ada
Rudi Susilo 1935, luar biasa jiwa sosial Bang Farhad untuk membela Agus. Biar lebih totalitas nih, tolong Bang Farhad donor mata ke Agus. Yang setuju bantu like-nya. Jadi begitu ya kata Pak Rudi ya, benar juga. Dan ini direspon 2.200 ya, dan 35 balasan. Dan berikutnya ada Anik Dwi. Ini komentarnya, Om Deddy itu ngundang dia karena mau lihat ketololan FA ini bro. Dan ini direspon dengan 716. Ini pasti responnya lucu-lucu nih ya. Dan berikutnya ada Hadi 97 yang nonton Densu dulu baru datang ke sini, siapa? Like dong. Dan ini direspon 169 orang. Dan ada juga dari Kibaromi 8176. Siapa yang kayak saya nih mampir ke sini nggak dengerin podcastnya, justru liatin komentarnya doang. Wah, sama nih ya dengan ibu yang di atas tadi. Jadi dia nggak mau, ini cuman mau baca komentar aja ya. Makanya Mimin di sini juga ikut sama-sama, karena siapa sih yang tidak tahu netizen Indonesia ya guys. Sama dengan Mama Meong ya. Dan ini responnya 724. Dan berikutnya ada Eya Lui Ayu. Aduh maaf nih, Ayu Liani 2544. Om Ded undang Novinya dong, yang setuju minta like-nya up sampai atas. Bang Densu juga datengin biar masalah clear, amin ya. Jadi maksudnya dipertemukan gitu ya, benar gak guys? Dan ini direspon lumayan 7.200 orang dan 74 balasan. Ya boleh juga nih, mungkin semoga konten ini didengar juga dan akhirnya bisa diundang, dipertemukan bareng-bareng. Dan ada Nada Kurniawan 6930. Indonesia support penuh Bang Densu dan Teh Novi, keren banget, gila. Ada 2600 respon dan 10 balasan. Pantasan L anaknya Jessica bilang pengacara banyak bohong. Bukan Mimin yang ngomong ya, ini bisa dilihat dari akun Delivia Via, direspon 76 orang. Nah itu pendapat atau komentar dari netizen plus 62 dari podcast FA bersama Bang Densu. Kita akan lihat respon dari Bang Densu sendiri, bagaimana menurut kamu sesaat lagi. Nah sekarang kita akan melihat di kolom komentar Densu bersama Master Corbuzier, The Power of Netizen. Kita mau lihat nih, karena banyak juga yang datang ke sini malas nonton, cuma hanya membaca komen-komen yang gokil, yang seperti Mimin bilang tadi. Jangan pandang enteng the power of netizen Indonesia. Banyak hal yang sudah dirubah oleh para netizen Indonesia. Tadi kita sudah melihat sebelumnya di Farhad Abbas, di situ 5 hari yang lalu tidak sampai 3 juta, dan ini 2 hari yang lalu sudah mendekati 6 juta. Anda sendiri sebagai netizen yang dapat menilainya, mana yang lebih luar biasa nih. Oke, baik, kita langsung membaca komentar para netizen, The Power of Netizen. Kita akan lihat Dr. Pedia dukung Densu, Novi, dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Pokoknya titik. Ada 209 balasan. Kamu bisa baca sendiri nanti di sini ya guys. Karena kalau dibaca semuanya jontor bibir Mimin. Kita akan baca yang kurang lebih 10 komen aja, yang the best komen ini yang teratas ya. Ada Husaa_family dukung Densu, Novi, dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Pokoknya titik. Waduh, ini sepertinya copy paste aja ya. Dan ternyata diresponnya sama 87 balasan. Luar biasa nih dukungan Densu ya. Dari dua komen teratas ini aja sudah luar biasa nih. Berikutnya ada dari Tria
Tria Arema 9414. Tetap dukung Novi dan Densu, semoga masalahnya cepat selesai dan selalu dilindungi Allah. Dan direspon 7.000 dan mendapat 27 balasan. Bangga gue sama Kodensu, keberanian puluhan juta mata netizen tertuju pada Kodensu. Yeah. Ini disampaikan oleh Rizkia Yusuf, ada 393 respon. Dan yang paling bahagia Ci Olive nih sama Dede Biel, punya suami dan papi yang hebat. Buat mamanya salam hormat mami. Ini disampaikan oleh Abigail Sukini 3514 dan mendapat 43 balasan dan respon 7.200 like. Kemarin nonton FA banyak gua skip. Saking enaknya, giliran Densu gua pantengin nih sampai kelar. Wow, mantap. Belum lagi Om Ded ngakaknya renyah banget, demen dengarnya gua. Ini disampaikan oleh Aru Nia AMG 1860 dan mendapat 7.600 like dan komentar atau balasan 385. Dan ada pendukung Densu merapat guys. Ini disampaikan oleh Vero EU 7905 dan 671 balasan dan 38.000 like. Wait. Perasaan dari tadi Mimin tidak membaca satupun komen yang membahas tentang FA atau bagaimana ya? Apa? Kamu sendiri yang bisa menulis di kolom komentar kenapa ini tidak terjadi ya. Dan berikutnya Densu vibes-nya ini positif banget. Enggak aku skip sama sekali dari awal hingga akhir podcast ini. Bicaranya gampang dipahami, logis dan berani karena benar. Ngefans banget nih sama Kodensu. Love-nya 2 kali. Ini 82 yang kasih like. Dari Yanda Tahu 8371. Dari cara ngomong Densu kelihatan bukan cuma dia berani tapi juga smart. Good job. Dari Nuruhuraini 2090 dan seterusnya. Nah, inilah respon-respon dari suara netizen yang ada di konten Densu bersama dengan Om Deddy. Nah, gimana guys? Kamu sebagai para netizen di ada Indonesia, coba kira-kira nih dengan kasus yang ada saat sekarang ini, pihak Densu, pihak FA ternyata terlebih dahulu melaporkan dan juga pihak Densu juga ikut melaporkan. Menurut kamu nih, siapakah kira-kira yang bakal keluar sebagai pemenang? Tulis komentar kamu di kolom komentar. Dan kira-kira siapa lagi yang mau dibantu dibaca atau direview komentar-komentarnya disampaikan di sini, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu aja. Terima kasih. The power of netizen Indonesia. God bless you.